Baik, shalom saudari, kita lanjut pendalaman Alkitab kita minggu ini, lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar pola Allah. Minggu ini kita belajar prinsip daripada kerajaan Allah, prinsip daripada Tuhan sebagai raja, segala raja dari kerajaan Allah ini, saudari. Amin. Oke, kita lihat aja bahwa ini review bahwa Tuhan itu bekerja berdasarkan pola, tujuannya supaya dia bisa diikutin, bisa dikenal, karena Allah sangat mau kita kenal. Dan kemudian kita bisa ikutin teladan-teladannya, sehingga akhirnya karena pola itu, dengan pola Anda bisa menghasilkan hal yang sama berulang-ulang. Jadi artinya ketika kita melihat pola Tuhan, kita bisa ikuti Tuhan, teladan-teladannya, maka kita bisa memberi teladan buat orang lain. Akhirnya kita menghasilkan orang-orang pun yang sama berkarakter seperti Kristus, seperti Allah, saudara. Kemudian kita sekarang, Tuhan mau kita juga bergerak dalam kehidupan dengan prinsip ilahi, prinsip kerajaan Allah. Inilah yang kita akan pelajari saudara-saudari minggu ini, ya. Nah, prinsip kerajaan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah kasih. Ya, ini yang pokok sekali. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang terkenal tentang kasih, ayat 1-3, Anda nanti baca secara lengkap, bahwa sekalipun Anda mampu berbahasa apapun, berkomunikasi apapun, dengan siapapun, tapi nggak mempunyai kasih, seperti gong, sehingga artinya nggak ada artinya, saudari. Jadi Anda ngelihat, ya saudara, ketika Anda berbicara, mengeluarkan gosip, hoax, kabar bohong, apakah itu berdasarkan kasih? Kalau bukan, artinya Anda tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak membawa apa-apa. Kemudian kalau Anda mampu melakukan sesuatu dengan karunia macam-macam, tetapi tanpa kasih, bukan apa-apa. Kita bukan orang yang dianggap penting di mata Tuhan. Demikian juga ketika Anda mampu memberi apapun juga, tapi kalau pemberian itu bukan dimotivasi kasih, nggak ada artinya. Jadi saudari, kasih, prinsip kerajaan Allah harus menjadi motivasi setiap tindakan kita. Saya ulangi, kasih harus menjadi motivasi setiap tindakan kita. Namun sayangnya banyak anak-anak Tuhan tanpa disadari motivasi dalam melakukan sesuatu karena takut. Padahal jelas kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara-saudari. Oleh sebab itu seluruh motivasi, seluruh tindakan motivasi kita berdasarkan kasih, bukan ketakutan. Anda taat, Anda memberikan persembahan perpuluhan, Anda taati firman Tuhan, bukan karena takut nggak diberkati, takut dikutuk, bukan saudara, tetapi karena mengasihi Tuhan. Dan kita sudah belajar bahwa di dalam perjanjian lama, Yesus belum mati buat kita, memang kita melakukan supaya kita diberkatin. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menebus kita, tetapi dia juga membayar setiap harga untuk kita hidup dalam berkat. Amin. Karena bukti kasih adalah yang kedua, yaitu bukti kasih dari pemberian. Dalam Yohanes 3:16, Allah begitu besar mengasihi kita, sehingga dianugerahkan yang terbesar. Apalagi yang terbesar kalau bukan anak tunggal Allah. Dan dikatakan dikaruniakan, artinya apa? Anda dan saya tidak layak, tetapi karena dia begitu mengasihi, dia berikan, saudara-saudari. Jadi Anda ngelihat, motivasi kita harus berdasarkan kasih. Dalam perjanjian lama, Yesus belum mati buat kita belum ditebus, maka kita lakukan karena takut dihukum, takut nggak diberkati. Tapi ketika Yesus sudah menyatakan kasih yang terbesar, mati di atas kayu salib, Anda sudah dikaruniakan. Dan karunia yang terbesar, anak yang tunggal. Firman Tuhan katakan, kalau anaknya saja dia sudah berikan kepada kita, Yesus sudah Tuhan Allah berikan pada kita, dikatakan apalagi yang dia tahan daripada kita. Artinya, kalau yang paling besar, paling berharga sudah diberikan, maka yang lain itu less worthy, kurang berharga daripada Yesus, saudara. Pasti juga diberikan, pasti nggak ditahan dari kita. Jadi Allah di dalam kasih itu mau dikenal sebagai Allah yang memberi, bukan yang menghukum, saudara-saudari, ya.
Jadi Anda ngelihat itu. Kemudian ketika kita menerima pemberiannya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini tujuan Tuhan dalam kasih. Anda memperoleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 17 ayat 3 meneraskan hidup kekal itu jangan Anda pakai konsep dunia tentang berapa lama. Karena Allah tidak dibatasi oleh waktu. Hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 yaitu mengenal Engkau. Engkau itu Allah. Kata Ibrani yang dipakai Yada. Kata Yunani yang dipakai Ginosko. Dua kata ini arti sama, saudara-saudari. Hanya dalam Perjanjian Baru banyak ditulis dalam bahasa Yunani, sedangkan Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara-saudari. Ya. Dan pertama kali kata Yada ini dipakai karena ada prinsip ya, pertama kali suatu kata itu muncul di dalam Alkitab, itulah dasar untuk kita mengenal makna kata itu. Dan kata pertama kali mengenal ataupun Yada ini ada di Alkitab, ada di dalam kitab Kejadian 4, yaitu ketika manusia Adam dan Hawa bersetubuh. Inilah Yada. Nah, saudara, maknanya apa daripada ini? Maknanya adalah hidup kekal, artinya persekutuan intim. Seperti suami dan istri. Ada komitmen, saudara-saudari. Dunia, kalau ngomong kasih cinta, artinya menikmati, bukan tentang komitmen. Kalau kita udah nggak nikmatin, bisa masing-masing, tapi enggak ini. Oleh sebab itulah Allah mengasihi kita, dia akan komitmen, nggak akan meninggalkan kita. Kitanya inilah yang harus terus menyadari kasihnya, sehingga kita pun akhirnya melakukan dengan kasih, komitmen dengan Tuhan, bersekutu dengan dia. Saudara, Anda bayangkan, kalau kita punya konsep waktu di dalam, kalau kita misalkan orang yang jatuh cinta, maka ketika mereka ketemu, ngobrol, dekat, akrab, tiba-tiba 5 jam gak berasa, saudara. Jadi bukan konsep waktu, tetapi persekutuannya dengan orang yang dikasihi. Tapi kalau Anda nunggu, ngantri 5 menit pun berasa lama. Tapi kalau Anda bersekutu dengan orang yang Anda kasihi, waktu seperti cepat sekali. Nah, itu dia, saudara-saudari ya. Jadi Allah adalah prinsip kerajaan Allah kasih, artinya apa? Prinsip Allah selalu mencari relationship. Allah selalu mencari hubungan yang erat, intim dengan kita. Dan sesungguhnya bagi kita, orang yang dikasihi Tuhan, hal yang harus kita lihat dulu dari kasihnya Tuhan, bukan bentuk ataupun bukti kasih Tuhan adalah membuat kita tertarik sama Tuhan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita intim, berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kan sempurna, saudara-saudari. Ya? Dan ketika kita punya hubungan, Anda seperti punya teman baik lah ya, teman baik. Kalau Anda punya teman baik, maka Anda akan saling mempengaruhi satu sama lain. Benar gak? Anda berteman baik, berhubungan lama terus, banyak menghabiskan waktu dengan dia, kemudian maka sadar dan tidak sadar kita dipengaruhi. Kita jadi mirip dengan teman kita, teman baik kita. Dan biasanya yang kuat, yang sempurna mempengaruhi yang lemah. Dan Allah nggak pernah berubah, Allah sempurna. Justru kitanya yang berubah. 2 Korintus 3 ayat 18, saudara-saudari. Ya. Jadi, inilah, buat kita, fokusnya adalah segala pemberian Tuhan membuat kita tertarik untuk bersekutu sama Tuhan, sehingga akhirnya kita diubahkan, saudara-saudari. Diubahkan, keinginan kita diubahkan jadi mirip ataupun sama dengan keinginan Tuhan, sehingga kita minta sesuatu yang timbul dari hati yang telah diubahkan oleh Tuhan, bukannya daging. Ini dia. Maka Anda akan melihat nanti bahwa apa yang Anda inginkan langsung ada pemberian itu mengalir buat kita. Dan sehingga membuat kita melakukan sesuatu karena Tuhan, aku mengasihimu. Kita kasih perpuluhan, Tuhan, aku mengasihimu. Ini bukan supaya aku diberkati karena Yesus sudah bayar berkatku. Tetapi ini dia pemberianku karena aku mengasihi Tuhan. Aku taat bukan supaya aku diberkati. Aku sudah diberkati dengan Yesus mati di kayu salib. Bayar semua harga buat kemenangan aku. Saudara, ayat-ayatnya banyak sekali di firman Tuhan.
Tapi aku taat karena aku merasakan kasih Tuhan. Amin. Ini dia motivasi kita. Saudara, lanjut. Prinsip kerajaan Allah yang kedua adalah keluarga, family. Di dalam kehidupan orang percaya, saudara, dan dalam Alkitab, kitab Kejadian adalah fondasi dan memperlihatkan prinsip. Anda tahu, di dalam kitab Kejadian ada 5 keluarga yang mendapat porsi cerita paling banyak. Tapi dari situ juga diperlihatkan prinsip, 5 prinsip di dalam keluarga, yaitu prinsip yang ada dalam kerajaan Allah. Prinsip prioritas, prinsip benih, prinsip doa, prinsip berkat, prinsip pengampunan. Di dalam cerita Wahyu, Nuh, jadi Kejadian 8 ayat 18, ya, Nuh ketika banjir itu surut, yang hidup hanya dia dengan anak-anak istri dan istri anak-anaknya. Saudari, 8 orang. Mau ngomong apa? Mau bicara begini loh, bahwa dalam kehidupan kita akan ada akhirnya yang kita miliki dan yang ada buat kita, yang bersama kita, yang berdiri buat kita, yang ada di perahu kehidupan kita hanya anggota keluarga inti saja. Dampaknya apa? Berikanlah prioritas buat keluarga. Karena Tuhan itu punya prinsip keluarga, mementingkan keluarga. Kalau namanya prioritas, artinya Anda berikan waktu, Anda berkomunikasi, Anda hormati, jangan banding-bandingkan, Anda dan saya bersyukur. Ini ya, itu dia prinsip prioritas. Jadi kenapa Anda diprioritaskan oleh Allah? Karena Allah melihat kita anak yang dikasihi di dalam Kristus. Itulah kita dapat prioritas. Artinya kita dapat kemurahan, bukan kelayakan. Secara kelayakan kita nggak layak, tetapi secara kemurahan, prioritas kita dapat karena kita di dalam Kristus adalah anak Allah. Kita keluarga daripada Kristus, saudara. Amin. Prinsip kedua benih, saudara, ini cerita Abraham. Abraham di dalam kehidupannya dan keluarga memiliki 2 anak yang terkenal, yaitu Ishak dan Ismail. Saudari, mungkin bagi Abraham dan Sarah ini hanya 2 anak, Ishak dan Ismail, tapi bagi Allah, Allah melihat bahwa lewat Ishak dan Ismail keluar 2 bangsa yang besar. Saudara-saudari, ya. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar tentang benih, bukannya di gereja, di keluarga, saudara-saudari. Contohnya ketika kita melihat anak, itu bukan hanya seorang, benih satu, tapi yang muncul dari benih itu akan bertumbuh, wow, nanti batang, ranting-ranting, buahnya banyak. Dari seorang anak, nanti dia akan punya anak lagi, akan punya anak itu akan punya anak lagi, anak-anak itu punya anak-anak lagi. Anda ngerti ya? Keturunan-keturunan. Maka itu akan menjadi suatu bangsa yang besar, suku, jadi orang yang banyak. Dan pada akhirnya ini akan menentukan keadaan suatu bangsa. Yang saya mau katakan di sini adalah, keluarga adalah tempat kita belajar menabur benih. Menabur benih bukan mulai diajarkan di gereja, tetapi di keluarga. Anda mulai ajarkan anak-anak Anda tentang benih ini, saudara-saudari. Jangan hanya ngelihat satu kecil doang, gak ada artinya. Ishak kecil, Ismail kecil, dua anak aja, tetapi di mata Tuhan akhirnya dari 2 ini menjadi 2 bangsa yang besar. Amin ya. Mempengaruhi keadaan di dunia, baik buruk maupun baik. Kemudian prinsip doa. Saudara, ingat di dalam cerita Ishak, Ribka itu mandul, saudari. Dan Ishak berdoa kepada Tuhan, sampai Tuhan mengabulkan doanya. Berapa lama? 20 tahun. 20 tahun Ishak dan Ribka tidak punya anak. Selama itu pula Ishak berdoa. Doa bukan diajarkan di gereja, tapi di keluarga. Keluargalah tempat kita berdoa, berlutut sungguh-sungguh, karena kita memiliki pergumulan yang sama di dalam keluarga biasanya ya. Dan di doa itulah kita akan tekun, karena ini masalah anggota keluarga semua, maka semua doain tiap hari. Kalau orang lain, karena dia doain hari ini, doain besok enggak, tapi kalau dalam keluarga, iya. Oleh sebab itulah, doanya adalah pintu jawaban daripada semua masalah. Itu kita latih, kita gemakan di keluarga dengan ketekunan.
Karena untuk tekun kadang kita butuh nggak sendirian, saling menguatkan satu sama lain. Ishak 20 tahun, tetapi saya percaya juga Ribka pun sama-sama menemani Ishak, saling meneguhkan, sehingga akhirnya 20 tahun mereka tekun berdoa. Itulah gunanya keluarga, saling meneguhkan, terus berdoa bersama. Oleh sebab itu, di dalam keluarga, pastikan kita ada doa keluarga bersama, saudara-saudari. Prinsip doa harus dimulai dari keluarga. Keempat adalah prinsip berkat. Ini tentang Yakub dan Esau. Yang Anda tahu, Yakub menghargai, mencari berkat, tapi Esau menganggap rendah, saudara-saudari. Dari prinsip ini kita tahu ini terjadi di mana? Di keluarga. Hargailah dan kejarlah berkat dari Tuhan. Jangan gunakan kedagingan. Esau Anda lihat sendiri ketika dia mau menikah dengan semua suku. Dia nggak peduli orang tuanya. Dia nggak mencari berkat, restu dari orang tua. Tapi kalau Yakub, dia mau dituntun. Orang tua bilang, ya pergi ke saudaraku, saudara si Pak, ya daripada Ribka itu untuk ketemu pamannya Laban. Dari situ dia kawin dengan keturunan mereka. Ya, jadi artinya Yakub mencari berkat dari orang tuanya. Saudara-saudari, ya, di keluargalah kita mulai menghargai tentang berkat ini. Bukan di gereja. Dimulai dengan kita menghargai otoritas yang ada di keluarga itu. Ini ya, saudara. Yakub melihat. Anda ngelihat kan berkat anak sulung datang dari siapa? Dari orang tua, ya. Yakub dari Yusuf, saudara. Dari Ishak, ya. Jadi dari situ, jadi Anda ngelihat di sinilah dalam keluarga Tuhan sih sudah memberkati Anda, sudah bayar berkatnya, tetapi Anda akan bisa menikmatinya. Anda semakin menikmatinya ketika Anda mulai menghargainya. Dan itu mulai belajar di keluarga. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip pengampunan, cerita tentang Yusuf dengan saudara-saudarinya, saudari. Ya. Jadi itulah kelima prinsip dalam kerajaan Allah yang ada di dalam keluarga. Karena kalau Anda mau tahu prinsip-prinsip kerajaan Allah, ingat aja keluarga. Keluarga harus jadi prioritas. Keluarga harus tempat kita belajar untuk menabur benih, belajar berdoa, belajar diberkati, belajar mengampuni, saudara-saudari. Amin. Ya. Jadi itu dia. Dan sehingga Anda juga melihat Yesus ketika di dunia selalu menghubungkan Allah dengan Bapa, kita anaknya. Kemudian akhir zaman juga nanti Yesus datang kedua kali. Dia datang sebagai mempelai pria, gereja mempelai wanita. Tujuan adalah menjadi family, keluarga, saudara-saudari. Oleh sebab itu tadi seperti saya katakan, ya, ketika kita melihat diri kita sebagai anak Allah, bagian keluarga daripada Allah, maka kita akan melihat bahwa saya selalu jadi prioritas di mata Tuhan karena saya anaknya, saya bagian keluarganya. Benih saya nggak akan sia-sia. Doa saya pasti dijawab, saya pasti diberkati, saya pasti diampuni karena saya adalah bagian keluarga Allah, saudara-saudari. Oleh sebab itu, selalu lihat diri kita sebagai anggota keluarga Allah yang sangat penting dan dikasihi. Amin. Ya, oke. Saudara-saudari, kita lanjut yang ke bagian yang ketiga, ya, adalah identitas. Identitas dalam Lukas, Yesus dalam bertindak, saudara, seringkali dan banyak kali tanpa kita sadari, Yesus menyinggung tentang identitas. Suatu ketika ada seorang wanita yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, dia bungkuk sekali keadaannya dan dia datang kepada Yesus di hari Sabat. Yesus lepasin, orang-orang heboh. Karena itu hari Sabat, mesti nggak boleh lakukan sesuatu. Tetapi Yesus bilang, dia keturunan Abraham, identitas, saudara. Bahkan Anda tahu ketika Yesus mau mulai pelayanan, dia belum mulai pelayanan dia, memberitakan kerajaan Allah, maka dia memberi diri dibaptis. Ketika memberi diri dibaptis, Allah Bapa memperdengarkan suara dari surga mengatakan identitas Yesus, anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Allah melihat betapa pentingnya identitas. Karena identitaslah yang membuat Anda memiliki kekuatan pun kemampuan.
Jadi prinsip kerajaan Allah adalah identitas, bukan aktivitas. Anda diberkati karena identitas Anda sebagai anak Allah. Anda bisa berlaku kudus karena Anda menyadari identitas kita adalah orang kudus, saudara. Maka kita dapat kekuatan untuk berlaku kudus. Amin. Kita orang benar, maka kita dapat kekuatan untuk bertindak benar, saudari. Identitas itu bukan karena kita melihat diri kita, tapi apa yang dilihat Allah di dalam Yesus. Artinya begini, saudari. Anda dan saya mungkin nggak merasakan bahwa Anda sudah kudus, Anda sudah dibenarkan, Anda anak Allah yang dikasihi. Karena identitas itu adalah apa yang dilihat Allah. Apa yang dilihat Allah itu pemberian dalam roh. Oleh sebab itulah kita harus ngelihatnya dari firman Tuhan yang adalah roh. Yohanes 6 katakan gitu. Firman yang kukatakan adalah roh dan hidup, saudari. Amin. Ya. Jadi akhirnya, konklusinya, prinsip kerajaan Allah ada 3. Pertama, kasih, saudari, dan kasih itu harus menjadi motivasi kita melakukan segala sesuatu, bukan karena ketakutan, dan kenal ya Tuhan dari pemberiannya, sehingga kita mau bersekutu terus intim dengan Dia. Prinsip kedua, prinsip keluarga, hiduplah sebagai keluarga Allah, anak Allah yang sangat penting dan dikasihi, sehingga ada tahu tentang prinsip prioritas, prinsip doa, prinsip juga benih, berkat, dan pengampunan. Dan ketiga, identitas. Apa yang Allah lihat di dalam Yesus tentang diri Anda. Amin. Maka Anda akan melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan rencana buat kita adalah membuat kita prosper. Amin. Kita cukupi minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.